Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Vika Siti Karoma dengan NIM 1831510969. Mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SER. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester. Materi yang saya akan bahas pada kali ini yaitu mengenai pola pikir penelitian ilmiah. Nah, kaidah atau sifat berpikir ilmiah itu dibagi menjadi 3. Pertama ada skeptik, yaitu selalu mempertanyakan sesuatu kebenaran teori yang ada. Jadi kita dibuat seperti penasaran dan tidak mudah percaya pada satu sumber, sehingga kita harus selalu menanyakan sesuatu kebenarannya secara teori maupun lisan kepada narasumber yang sudah pasti tahu mengenai hal-hal tersebut. Lalu di sini ada analitik, selalu mencari hubungan-hubungan dari sesuatu yang diamati. Jadi di sini lebih bersifat analis. Jadi kita mencari suatu hubungan-hubungan metode penelitian yang kita amati. Jadi kita akan mengumpulkan dari situ, kita akan mengumpulkan benang merahnya dan kita akan susun menjadi metode penelitian yang menghasilkan suatu hasil. Memberikan justifikasi atau penafsiran dan pertimbangan terhadap temuan atau mungkin kesalahan dari hasil kajian tersebut. Nah, pendekatan berpikir ilmiah. Yang pertama ini ada cara berpikir deduktif. Dari pernyataan atau konklusi yang berlaku secara umum, kemudian ditarik konklusi secara khusus. Nah, yang kedua, cara berpikir induktif, yaitu untuk memperoleh konklusi yang bersifat umum bertolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus. Nah, alat untuk mencapai pengetahuan tersebut biasanya dinamakan silogisme atau argumentasi yang terdiri dari 3 proposisi. Pernyataan yang menolak atau membenarkan suatu keadaan. Pertama itu ada premis, itu asumsi atau dasar argumentasi mayor atau minor. Lalu ada premis minor dan yang ketiga ada konklusi. Nah, contoh pola pikir deduktif di sini ada 3, yaitu pertama contohnya semua manusia pasti mati. Nah, itu termasuk ke dalam premis mayor. Lalu presiden adalah seorang manusia, masuk ke premis minor. Dan jadi presiden pasti mati juga. Nah, itu sudah masuk ke dalam konklusi karena dari premis mayor dan premis minor itu akan menghasilkan suatu hasil atau konklusi yang bersifat sama dan saling ketergantungan. Lalu contoh pola pikir induktif. Yang pertama, desa A di Kecamatan Ciboleger, Kabupaten Lebak adalah desa miskin. Premis minor. Lalu desa B di Kecamatan Ciboleger, Kabupaten Lebak adalah desa miskin. Masuk ke premis minor. Sehingga semua desa di Kecamatan Ciboleger, Kabupaten Lebak adalah desa miskin. Itu adalah konklusinya. Bisa kita tarik kesimpulan ketika premis minor ketemu premis minor menjadi premis mayor. Lalu ilmiah, tidaknya penelitian dapat dilihat dari sistem dan metode yang digunakan. Peneliti harus bersifat objektif. Dalam mencari jawaban permasalahan dan prosedur yang dilakukan harus jelas, sistematis, dan terkontrol. Nah, beberapa karakteristik dari penelitian ilmiah ini yaitu pertama, kita harus objektif. Nah, prosedur harus jelas. Lalu keobjektifannya itu peneliti ilmiah berhubungan erat dengan fakta-fakta dari hasil prediksi sebelumnya. Lalu ada empiris, berkaitan erat dengan dunia dan dapat diukur. Kalaupun ada peristiwa abstrak, sejogjanya didefinisikan secara operasional. Lalu ada sistematis, terkait dengan penelitian sebelumnya harus mengacu studi-studi sebelumnya. Jadi dalam sistematis ini bisa membantu upaya mengidentifikasi luasnya masalah dan faktor-faktor penting yang relevan dengan studi. Dalam mengkaji literatur dan pelaksanaannya konsisten dan teratur. Lalu ada prediktif, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kondisi sekarang dan mendatang. Jadi teori atau model yang digunakan untuk meramal perilaku masa mendatang. Suatu teori yang baik memiliki daya prediksi yang tinggi pastinya. Nah, di sini pertama ada definisi dari asumsi suatu teori. Lalu kita masuk ke dalam proses deduksi logis berupa prediksi.
Lalu proses mengumpulkan pengamatan secara empiris. Nah, di sini nomor 4 ya ada apakah teori didukung dengan fakta? Nah, jika tidak, teori dirubah supaya konsisten dengan faktanya. Nah, sehingga menjadi teori yang lebih baik. Nah, jika berbeda sekali dengan fakta, teori tersebut sebaiknya dibuang atau diganti dengan alternatif teori yang lebih baik. Tapi jika iya, maka teori dipertahankan, tapi perlu dikaji lagi. Apakah berlaku di tempat dan waktu yang berbeda? Lalu kadar ilmiah suatu penelitian dilihat dari segi pertama kemampuannya memberikan pengertian yang jelas atau understanding tentang masalah yang diteliti. Yang kedua, kemampuannya untuk meramalkan atau prediction. Artinya sampai di mana kesimpulan yang dicapai bila data yang sama ditemukan di tempat lain atau di lain waktu. Nah, jadi hasil suatu penelitian dapat menjadi ilmu pengetahuan jika temuan penelitian tersebut telah disepakati oleh banyak kalangan akademisi. Oke, karena keterbatasan manusia, pada dasarnya kebenaran ilmiah bersifat relatif. Karena apa yang dimaksud benar tergantung dari sudut mana kita melihat ya. Misalnya benar menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, suara mayoritas dan minoritas, atau pemungutan suara di dalam demokrasi, atau makroekonomi, mikroekonomi, kebudayaan tertentu, kitab-kitab suci, dan lain-lain. Jadi meskipun kebenaran bersifat ilmiah, relatif, tapi kita harus yakin bahwa ada kebenaran yang hakiki atau kebenaran mutlak tentang alam semesta ini. Nah, untuk itulah kita perlu ilmu untuk memperoleh kebenaran yang hakiki tersebut. Nah, pendekatan lainnya di sini ada metode positivisme. Ini menurut Auguste Comte 1798 sampai 1857. Oke, berpangkal kepada apa yang telah diketahui, yang aktual, yang positif, mengabaikan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Dalam arti menolak metafisika, sehingga dalam filsafat ilmu dibatasi hanya pada segala yang tampak atau gejala-gejala saja. Lalu, metode kontemplatif mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan cenderung akan berbeda-beda. Nah, metode ini mengembangkan suatu kemampuan akal yang disebut intuisi. Nah, pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi ini disebut dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh para nabi atau Imam Al-Ghazali. Jadi dalam metode ini benar-benar sudah syufi ya. Jadi kita juga tidak bisa memprediksi apa yang akan dihasilkan oleh hasil penelitian ini. Lalu ada reductio ad absurdum atau yang sering digunakan dalam matematika, mengasumsikan suatu salah dulu, kemudian jika suatu tersebut setelah dibuktikan ternyata benar, maka suatu tersebut terbukti benar. Jadi memang sudah seperti rumus ya dalam metode penelitian ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai data, instrumen, dan hasil pengukuran. Nah, pengertian dan kegunaan data. Kegiatan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan guna mengetahui, memecahkan masalah, atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu, informasi yang sudah diskalakan disebut data. Data atau angka, nilai-nilai dari satu atau beberapa peubah yang dicatat dari suatu gugus unit pengamatan. Unit pengamatan dapat berupa objek, individu, atau kelompok individu seperti rumah tangga, perusahaan, universitas, desa, pemerintah daerah, dan negara. Misalnya dari perusahaan dapat diukur atau seperti jumlah modal, jumlah karyawan, jumlah produksi, atau keuntungan. Dan data dari unit pengamatan desa itu seperti luas desa, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga miskin, dan lain-lain. Nah, klasifikasi data menurut satu cara memperolehnya, yaitu pertama ada data primer yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri, baik perorangan atau suatu organisasi. Misalnya, Badan Pusat Statistik mengumpulkan data harga langsung mendatangi pasar, atau PT Indofood misalnya ingin mengetahui instannya langsung menghubungi masyarakat. Lalu ada data sekunder, yaitu diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi atau dalam file digital
Misalnya peneliti ingin mendapatkan data penduduk. Nah, pendapatan nasional, indeks harga, konsumsi, serta data statistik lainnya dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Jika menggunakan data sekunder, peneliti harus mengkaji apakah relevan dengan masalah penelitian, definisi konsep yang diukur apakah konsisten dari ke tahun. Lalu, sumbernya yang mengacu pada suatu organisasi, yaitu ada data internal yang dikumpulkan dari dalam organisasi yang berkaitan dalam penelitian. Misalnya PT Goodyear ingin mengetahui jumlah karyawannya, produksinya, jumlah penjualannya, dan keuntungannya. Sementara data eksternal yang dapat dikumpulkan dari luar organisasi yang terkait dalam penelitian. Misalnya PT Indofood ingin mengetahui daya beli masyarakat yang diperkirakan mempengaruhi total penjualannya. Lalu, ada periode atau waktu pengumpulannya, yaitu pertama ada data cross-section yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang menggambarkan keadaan pada waktu tersebut. Nah, analisis data ini bersifat statis karena tidak mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi akibat perubahan waktu. Nah, yang kedua ini ada data berkala atau time series data yang dikumpulkan secara berkala untuk melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Nah, misalnya ingin melihat perkembangan harga saham, harga 9 macam bahan pokok, atau perkembangan ekspor dan impor di Indonesia. Nah, sementara kalau sifatnya yaitu ada data kualitatif yang tidak berbentuk angka. Misalnya, preferensi konsumen, kepuasan konsumen, terus rumah tangga miskin, kestabilan harga, motivasi, dan lain-lain. Sebelumnya dianalisis, data kualitatif ini harus diskalakan dulu, misalnya dalam skala normal, dalam skala nominal atau ordinal. Data kuantitatif yang berupa angka, hasil pengukuran atau penghitungan, misalnya produksi padi itu ton dalam satuan ton, lalu gaji karyawan dalam satuan rupiah, harga komputer, atau jumlah karyawan atau orang. Nah, data kuantitatif ini dapat diklasifikasikan juga dalam data diskrit atau hasil hitungan dan data kontinu atau hasil pengukuran. Nah, yang terakhir ada skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ini seperti rasio, jadi menentukan analisis. Lalu ada proses pengukuran data. Data dari hasil pengukuran dengan alat atau cara tertentu, biasanya pemberian skor atau nilai-nilai dari unit pengamatan. Nah, prosesnya sangat penting atau krusial karena keabsahannya kesimpulan tentang validitas atau reliabilitas datanya. Yang pertama ada konsep yang diukur harus jelas. Yang kedua, alat ukur atau instrumen harus sesuai. Alat ukur tertentu wawancara, kuesioner, atau observasi untuk mengukur konsep. Yang ketiga ada hasil pengukuran, dikuantifikasikan atau diungkapkan dalam bentuk bilangan yang mempunyai suatu skala pengukuran tertentu. Misalkan seperti menentukan analisis yang paling cocok. Nah, lalu ada aspek penting lainnya seperti memahami beberapa teknik sampling sehingga pengukuran dilakukan dengan mudah dan cepat. Oke, lalu di sini ada teknik metode pengumpulan datanya. Kita bisa menggunakan survei dan percobaan. Nah, instrumen pengumpulan datanya ini biasanya melalui tahap kuesioner, wawancara, observasi, alat ukur. Nah, kuesioner ini biasanya kita bagikan kepada lingkungan sekitar atau orang-orang sekitar sehingga dari kuesioner tersebut kita bisa menyimpulkan dan menghasilkan data yang valid. Lalu juga wawancara terhadap narasumber, juga observasi langsung melihat lingkungan, teliti untuk data-datanya. Nah, pemilihan instrumen ini bisa tergantung sifat data yang dikumpulkan, jumlah kualitas data, dan metode penelitian yang digunakan. Baik, selanjutnya instrumen pengukuran. Dalam penelitian sosial, proses pengoperasionalan atau mengembangkan instrumen untuk mengukur konsep abstrak seperti prasangka, kinerja, kecerdasan, dan status merupakan masalah tersulit. Nah, instrumen pengumpulan data yang tidak sah dan tidak mengakibatkan proses analisis statistika terhadap data tersebut bermakna garbage in, garbage out. Cara ukur seperti menentukan jenis prosedur analisis statistik yang dapat diterapkan. Oke, kepada Bapak yang sudah mendengar saya pada materi kali ini,
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.